Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai pengganti t-test dalam statistik non-parametrik, yaitu Mann-Whitney U-test dan Wilcoxon Sign Rank Test. Tapi sebelum kita masuk nih, gimana sih cara pemakaian Mann-Whitney dan Wilcoxon? Kita ingat-ingat dulu yuk tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Untuk menggunakan statistik parametrik, kita harus memenuhi 5 syarat nih teman-teman. Ingat ya, yang pertama, kita harus melakukan random sampling untuk mendapatkan data-data penelitian kita. Yang kedua, data-data penelitian kita ini harus didapatkan melalui observasi secara independen antar sampel, kecuali untuk yang paired values ya teman-teman. Yang ketiga, data yang kita dapatkan ini harus memiliki skala interval atau rasio nih teman-teman. Yang keempat, varian data yang kita dapat itu kira-kira sama atau mirip. Sedangkan yang terakhir itu data kita harus berdistribusi dengan normal. Nah, tapi terkadang data yang kita miliki itu tidak berskala interval atau rasio. Misalkan kalau kita meneliti dengan menggunakan variabel jenis kelamin. Berarti kan yang data yang kita dapatkan hanya perempuan dan laki-laki ya. Dan itu skalanya bukan rasio atau interval. Selain itu, meskipun data yang kita dapatkan ini sudah menggunakan skala interval atau rasio, belum tentu data yang kita peroleh ini berdistribusi dengan normal. Kenapa? Mungkin aja kita kebanyakan ambil sampel di bagian ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Jadi data yang kita punya ini nggak berdistribusi normal, tapi skewed. Nah, makanya itu kenapa ada alternatif lain untuk menggunakan statistik parametrik, yaitu statistik non-parametrik. Nah, kemarin kita udah belajar nih ya, statistik-statistik parametrik. Seperti ada yang namanya t-test independent, t-test dependent, terus ada yang namanya one-way ANOVA, dan kalau kita mau pakai korelasi, ada yang namanya Pearson Product Moment. Nah, ini tuh semuanya ada penggantian nih di statistik non-parametrik. Untuk t-test independent, kita bisa gantikan dengan Mann-Whitney U-test. Sedangkan untuk t-test dependent, kita bisa gantikan dengan Wilcoxon Sign Rank Test. One-way ANOVA bisa kita gantikan dengan Kruskal-Wallis H-test, sedangkan Pearson Product Moment ini kita bisa gantikan dengan Spearman atau point biserial. Nah, tapi di video ini kita akan bahas lebih detail mengenai Mann-Whitney dan Wilcoxon dulu ya. Sebenarnya untuk secara konsep sih sama sih dengan statistik parametrik ya. Kalau kita meneliti dengan menggunakan data dari dua kelompok yang berbeda, maka kita gunakan yang namanya Mann-Whitney U-test. Kalau kita gunakan data yang kita dapatkan itu dari satu kelompok yang sama, maka kita menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, ingat ya teman-teman, dengan bagian ini yang dulu aku pernah jelasin secara detail ya teman-teman. Nah, tapi pertama-tama kita akan ngomongin tentang Mann-Whitney U-test dulu ya teman-teman. Langkah-langkahnya apa aja sih yang kita perlu lakukan? Seperti biasa, yang pertama kita harus state the hypothesis. Nih, kalau teman inget-inget, hipotesisnya mirip banget nih dengan t-test independen. Lalu langkah keduanya apa? Seperti biasa, kita harus menentukan critical region-nya di mana. Nilai critical U-nya itu harusnya seberapa sih yang kita bisa ngeliat di appendix. Terus kita hitung nih nilai U-nya. Nah, di sini nih ada perbedaan dalam melakukan hitungannya. Kalau kemarin, kita kan nggak perlu ngapa-ngapain dengan datanya, kita cari min-nya, terus kita langsung perbandingin dan lain-lain. Nah, kalau di dalam statistik non-parametrik ini, kita harus meranking data yang kita dapatkan dulu. Anggap saja kita punya penelitian mengenai keefektivitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan metode offline dan online. Contohnya kita mendapatkan data seperti ini nih teman-teman. Kalau yang offline dapat nilainya segini, yaitu metode 1, dan yang online metodenya segini nih dapatnya. Nah, untuk merankingnya, kita gabungkan dulu nih teman-teman, jadi satu bagian, tapi kita harus catat ya mana yang kelompok
1 dan kelompok 2 ya teman-teman, supaya kita nggak lupa. Nah, kita ranking. Nah, kalau dari contoh ini kita dapat 10 ini adalah nilai terkecilnya ya teman-teman. Jadi ini ranking 1. Dan seterusnya sampai ranking 10. Nah, setelah kita ranking, kita totalkan nih rankingnya. Untuk kelompok 1 berapa dan untuk kelompok 2 berapa. Nah, ini makanya kita perlu catat yang mana kelompok 1 dan mana yang kelompok 2, teman-teman. Nah, dengan menjumlahkan rankingnya, kita bisa hitung nilai U-nya atau U-nya. Nilai U-nya kalau di kelompok 1 berapa, di kelompok 2 berapa. Nah, setelah itu kita pilih yang paling kecil nilai U-nya, yang kita bandingkan dengan critical region-nya. Untuk di step selanjutnya, di make decisions, dimana kalau misalkan U-nya lebih tinggi, artinya apa? Kalau U-nya lebih rendah daripada critical region tuh artinya apa? Apakah ada perbedaan di antara dua kelompok tersebut atau tidak? Nah, ini yang teman-teman harus teliti. Nah, selanjutnya untuk Wilcoxon gimana? Kurang lebih sih sama, teman-teman. Pertama, kita harus state the hypothesis. Sama nih kayak di test dependent sample ya, ininya, hipotesanya. Lalu kita tentukan critical region-nya, berapa nih nilai Wilcoxon T-nya nih. Nah, setelah itu kita hitung deh nilai Wilcoxon T-nya. Dengan pertama, kita meranking data nih, sama nih dengan caranya yang tadi. Tapi sedikit berbeda ya teman-teman. Misalkan dengan penelitian yang sama, tapi kita bandingkannya dengan orang yang sama. Jadi dapat nih nilai kalau misalkan dia menggunakan offline gimana dan online seperti apa. Gimana? Nah, ini ada datanya. Nah, kalau misalkan di Wilcoxon ini, kita kurangin dulu nih teman-teman. Kelompok 2 dikurangin kelompok 1. Nah, kita dapat nih difference-nya. Nah, difference ini yang kita ranking. Nah, difference ini kita ranking, dapat nih rankingnya berapa. Nah, tapi yang kita ranking ini adalah nilainya aja ya teman-teman. Kita tidak menghiraukan nilai positif dan minusnya. Kita catat ada dulu di sampingnya. Jadi misalkan minus 1 sama plus 2, berarti itu yang 1 itu tetap ranking 1, yang plus 2 itu adalah ranking 2, dan seterusnya teman-teman. Nah, gimana kalau kita dapat data yang nggak ada difference-nya nih, difference-nya 0. Nah, itu artinya kita excluded datanya itu, kita tidak hitung rankingnya. Nah, setelah kita melihat rankingnya ini, kita tambahkan nih ranking kalau yang nilainya plus difference-nya. Terus kalau misalkan yang nilai rankingnya minus, gimana rankingnya berapa nih? Nah, itu adalah nilai Wilcoxon T-nya. Nah, kita ambil yang mana nih? Yang rank yang positif atau rank yang negatif? Nah, kita ambil nilai yang terkecil yang sama kayak yang tadi yang U ya, teman-teman. Nah, kita dapat, nah ini adalah Wilcoxon T yang kita hitung. Setelah itu apa? Kita harus make decision. Sama nih teman-teman, sama kayak yang tadi. Kita bandingkan dengan critical region-nya. Apakah ada perbedaan atau enggak nih di antara dua metode ini? Begitu deh teman-teman tentang Mann-Whitney U-Test dan Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, tapi ada pertanyaan tambahan nih teman-teman. Gimana kalau kita dapat nilainya tuh sama atau ranknya tuh sama? Contohnya nih ya, kita dapat nilai di 3 partisipan yang sama, nilai 10 semua. Kita mana nih yang mana duluan nih rankingnya? Nah, kita coba contohkan, ini ranking 1, 2, 3 ya teman-teman. Jadi nilai 10 ini adalah nilai terkecilnya. Jadi nilai ranking 1, 2, 3-nya itu sama. Nah, kita tambahkan nih nilai rankingnya. Nilai ranking 1, nilai ranking 2, dan nilai 3, yaitu sama dengan 6 ya teman-teman. Terus kita bagi dengan jumlahnya. Skor yang 10 ini ada 3 kan? Kita bagi aja dengan 3, jadi hasilnya 2. Jadi yang kita tulis untuk 3 skor ini, itu punya ranking yang sama, yaitu rankingnya adalah 2. Gitu ya teman-teman tentang meranking di statistik non-parametrik.
Jadi bisa ya teman-teman untuk menghitung dengan menggunakan Mann-Whitney test dan Wilcoxon Sign Rank test. Bye-bye!